Ya. Sebentar, Bu. This meeting is being recorded. Aku belum dengar suara Bu Mahda, aku belum dengar suara Bu Elis. Oh, belum dengar. Kita sudah yang lain dengar suara saya? Dengar. Dengar ya. Oke, sebentar kalau gitu kita telepon ini. Mungkin trouble di tim pujian kali ya. Bu Magda jelas kok suaranya. Ya. Selamat datang teman-teman dari Kalvari, Bu Elizabeth Mariam, teman-teman dari PD Clara, ada juga Ling-Ling dari Sunter, yang jauh nih, Pak Hansen, Diana Kurniawati ini adalah dari Sunter. Hebat, Bu Ling-Ling dari Sunter kah? Iya. Luar biasa. Dan tuan rumah sendiri, PDKLK Sinar Sabdala, Bu Ana, Mbak Mita, Sis Elizabeth, Sis Ugi, dengan Pak Bro yang masih sibuk sepertinya, masih di tempat kerja. Jadi, tapi puji dan syukur semuanya hari ini bisa bergabung walaupun kita hanya berbeda ruang dan tempat saja. Bu Alusia Novia Stuti, Bu Donasia, Bu Meli, semuanya selamat bergabung. Nah, kita sambil menunggu tim pujian ya. Tes. Tadi sudah bagus. Iya, tadi cek sound bagus ya, saya dengar. Waktu sound bagus. Nanti mereka cek sound bagus ya. Tadi sudah cek sound ya? Ya, mereka sudah cek sound dari 6:30 kurang. Oke. Atau mereka tidak dengar suara kita kali ya? Iya, sepertinya. Iya benar. Oh, nah itu sudah dengar, Bu. Dengar, Bu Febi, dengar. Ya, bagus. Tidak apa-apa, tenang aja Bu. Tenang. Saja, kita masih di Jakarta Ibu. Iya, betul. Kita akan berdoa untuk tim pujian supaya peralatan yang dipasang itu baik dan suara semua berjalan dengan baik ya. Tes 1 2 3. Kedengaran tapi kecil. Iya. Oh, suaraku kecil. Ya. Ya, suaranya agak kecil. Kalau pakai mixer mungkin volume mixernya perlu diperbesar. Oh, udah mentok. Kalau keyboardnya gimana? Coba kita tes keyboardnya, suara keyboardnya. Dikasih ritmenya, Pak. Keyboard Ya. bagus ya. Keyboard bagus. Coba kita sekali nyanyi, Bu. Kita namanya cek sound aja, Bu. Sebentar aja. Ya, lumayan. Sudah bagus. Oke. Mantap. Nggak apa-apa, oke. Udah oke ya, teman-teman ya. Silahkan. Silakan, Bu tim pujian. Sekarang aku mau ngobrol dulu ya. Nanti
pewartaan juga ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Hansan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke, puji Tuhan kita diberi kesehatan dan kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya percaya yang semua hadir di sini penuh dengan sukacita. Amin. Terlihat dengan wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari kita lambaikan tangannya. Saya mau lihat, buka kamera Bapak Ibu. Biar saya, selamat malam Mbak Ira. Selamat malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, kalau kita buka kamera, kita bisa melihat semua saudara-saudara kita yang hadir. Kita bisa melihat siapa saja di antara kita yang belum hadir. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan bawakan lagu pertama. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, Tuhan kita yang selalu setia, yang selalu ada untuk kita. Mari bersama kita bawakan Besarkan Nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama. Dia yang telah menebus dosa-dosa kita, Dia korbankan, bahkan nyawanya diserahkan hanya untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, pikiran kita, kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu
karena kemurahan-Mu, karena kesetiaan-Mu, kami dapat berkumpul di sini bersama. Bersama-sama kami akan memuji, memuliakan Engkau, dan kami pun akan mendengarkan sebagian firman dari-Mu ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh Ko Hansen. Berkatilah Ko Hansen, Tuhan. Semoga semua yang disampaikan oleh Ko Hansen sungguh benar-benar dari-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua kami yang hadir di sini, juga yang ada di rumah kami masing-masing. Berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, cinta kasih-Mu tiada batas, selalu ada di sepanjang hidup kami, selalu ada di setiap nafas kami. bersama-sama kita akan menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Engkau selalu ada untuk kami di setiap langkah dan napas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu yang tidak terbatas bagi hidup kami ya Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami, setiap kelelahan kami, setiap sakit kami, sungguh Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat dan rahmat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini bisa hadir untuk pujian-pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Panjang kehidupan kami hari lepas hari atas berkat dan kesehatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan dan bantuan-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami akan selalu bersyukur kepada Engkau karena memang Engkau Allah yang baik. Kami angkat hati kami angkat kedua tangan kami, dan kami ucapkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita buka hati kita. Kita buka hanya untuk Tuhan kita. Biarkanlah Allah yang hadir di dalam diri kita. Karena Engkaulah yang Maha tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Hanya Engkaulah Tuhan. Mari bersama. Dalam kudus hadirat-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Engkau telah menyapa kami, mengurapi kami, memberkati kami satu persatu. Cinta-Mu takkan pernah habis. Cinta-Mu selalu ada untuk kami, meskipun kami terkadang melupakan Engkau. Bahkan kami terkadang lalai dengan Engkau, tapi Engkau selalu ada untuk kami dan menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Malam ini kami akan duduk manis. Kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Ko Hansen. Bapak, berkatilah Ko Hansen, supaya semua firman yang disampaikannya itu sesuai dengan dari-Mu ya Tuhan, dan benar-benar dari-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami semua yang hadir di sini untuk mendengarkan, sehingga kami dapat menerima, mendengarkan, dan menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, untuk semuanya. Karena Engkaulah yang menyembuhkan kami, Engkaulah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan Ko Hansen. Ya, terima kasih untuk tim pujian PD Kalvari ya. PD Kalvari ini dekat-dekat dengan PD Golgota. Saya diutus dari PD PKK Golgota. Mirip-mirip dengan Kalvari. Terima kasih atas pujiannya yang indah, bahwa setiap kemenangan terjadi di sini. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Bagi yang belum kenal, nama saya adalah Hansen Ku. Saya diutus dari PD PKK Golgota Stella Maris Pluit. Saya dikaruniai 3 orang putra. Itu saja yang bisa saya perkenalkan. Nah, saudara, pada malam hari ini saya sungguh-sungguh merasa bahwa apakah kita sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan itu merasa bahwa kita adalah manusia Paskah yang baru. Manusia Paskah arti kata adalah manusia yang selalu bangkit. Selalu bangkit di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tahu bahwa hari-hari belakangan ini dunia semakin gelap. Dunia semakin tidak beres. Perang di Rusia dan Ukraina tidak kunjung berakhir. Situasi COVID, ya puji Tuhan, sudah menurun. Tapi tetap saja masih ada COVID-19. Sekarang namanya COVID-22 ya. Karena tahunnya sudah 2022. Nah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus saat ini, merasa kita tuh boleh bangkit. Setiap kali kita jatuh, kita mau bangkit. Dan jangan lupa bahwa ada si jahat yang selalu mengintimidasi kita bahwa kita itu nggak pernah bisa bangkit. Nah, untuk itu kita boleh sama-sama belajar pada malam hari ini, dan tema yang saya bawakan adalah bangkit dan jadilah pemenang. Sebentar, saya akan share screen. Sebentar, minta waktunya. Ada yang bocor suaranya ini? Sudah terlihatkah? Oke. Baik. Saya minta satu orang, boleh Ibu Elizabeth bacakan ayat 18 di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Silakan Bu Elizabeth. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Sekalian ayat yang ke-20, Ibu.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita baca di 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19 ini sangat menarik. Karena kita baru saja merayakan Paskah. Di sini saya sengaja kasih warna merah. Kenapa sih kita harus bangkit dan menjadi pemenang? Di sini dikatakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dan dia nggak pernah matinya 2 kali loh. Nggak pernah matinya 3 kali. Kristus itu hanya mati 1 kali. Tapi dia menebus dosa kita. Kalau saudara membayangkan satu film yang luar biasa, saya selalu membayangkan untuk pertobatan sewaktu masa Prapaskah. Kadang-kadang saya melihat satu film, yaitu The Passion of the Christ. Saya yakin semua orang sudah menonton film ini. Dan setiap kali saya menonton film The Passion of the Christ ini, saya selalu menangis. Karena saya tahu Tuhan begitu baik bagi saya dan juga Tuhan begitu baik bagi saudara. Saudara bayangkan ketika pertama kali yang harus kita bayangkan adalah bukan hanya sekedar cerita Kristus sudah mati, kita harus bertobat. Tapi saudara pelan-pelan harus mulai merasakan bahwa ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa dan murid-murid tertidur. Dia hanya mengatakan, Bapa, bila mana mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengetahui kapan dia akan mati. Hanya satu orang yang tahu bahwa dia akan mati besok. Dan saking takutnya Tuhan Yesus, dia itu berkeringat, bercampur darah. Walaupun dia Allah, tetapi dia manusia. Kalau Tuhan bila mana mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Kalau kita kena persoalan sedikit saja, kayaknya kita itu menjadi orang yang paling menderita di dunia. Kena sakit misalkan. Atau kita dikeluarkan dari pekerjaan. Atau kita sedang bermasalah dengan keluarga kita. Kita merasa bahwa masalah kita itu adalah masalah yang paling besar. Tapi saya mengajak saudara, Bapak, Ibu, kalau kita, saudara dan saya, menjadi seperti Kristus yang tahu besok dia akan disiksa, sampai wafat di kayu salib, dia tahu. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita rasanya, aduh gimana ya Tuhan, kalau bisa jangan mati aja Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kita belajar, Tuhan Yesus sungguh-sungguh taat dan setia kepada Bapaknya. Karena itu namanya sungguh-sungguh dimuliakan. Dan sebagai rewardnya adalah dia bangkit menurut roh. Dan apa yang terjadi ketika 3 hari dia di dunia, ya kita sebut dunia orang mati. Di dunia orang mati selama 3 hari, ia juga pergi memberitakan Injil luar biasa. Memberitakan Injil loh, kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kepada orang-orang yang tidak taat
tidak setia ketika zaman Nuh. Mereka tidak setia, hanya 8 orang yang diselamatkan di ayatnya yang ke-20. Tuhan tetap setia bagi saudara dan bagi saya. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati pun, dia tetap memberitakan Injil, satu keselamatan, satu penebusan dosa. Tuhan yang betul-betul Maha Rahim, luar biasa. Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk mati, tapi dia bangkit. Karena itulah saudara, apa yang kita perlukan kalau kita mau bangkit dan menjadi pemenang? Kita tahu Yesus itu sudah wafat untuk dosa-dosa kita dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa? Ketika Yesus bangkit, dia memberikan Firdaus yang baru. Firdaus yang lama ketika Adam dan Hawa melakukan dosa pertama, Firdaus sudah hilang. Dan ketika Yesus bangkit, dia memberikan hidup yang baru kepada saudara dan saya. Dan juga sungguh-sungguh dia memberitakan Injil kepada kita semua untuk hidup baru. Dan memberikan Firdaus yang baru. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh tahu, seperti dikatakan di dalam Roma 4 ayatnya 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara sungguh-sungguh harus merasakan bahwa kematian Yesus, wafatnya Tuhan Yesus memberikan satu arti kepada kita, bahwa kita pun harus bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bangkit menjadi pemenang. Itu kabar baik yang disampaikan pada malam hari ini. Bila saudara mengalami sakit penyakit, bila saudara mengalami hal-hal yang sulit saat ini, di masa pandemi, apapun keadaan saudara pada malam hari ini, bahwa Tuhan sungguh-sungguh sabda Allah yang hidup yang disampaikan bukan oleh saya, tapi Tuhan sendiri ingin saudara bangkit dan menjadi pemenang. Bagaimana kita bangkit? Kita harus percaya kepada Dia. Kalau kita tidak pernah percaya, kalau kita tidak pernah percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, maka sia-sialah Kristus wafat dan bangkit untuk saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14, Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Pemberitaan kami itu pemberitaan Paulus. Dan pemberitaan saya pada malam hari ini. Dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Maka saudara, ayo, kalau saudara ingin menjadi pemenang, apapun keadaan saudara pada malam hari ini, saya percaya bukan kebetulan saudara untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara harus bangkit dan menjadi pemenang di dalam kehidupan penjarahan kita. Kalau di dalam kehidupan saya, yang namanya bangkit itu sering kali. Tapi yang paling lama saya bangkit adalah ketika saya sakit. Sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namanya rheumatic fever. Saya sakit itu dari tahun 2004. Selesainya 2004, 2011, 2001, 2011. 17 tahun saya sakit. Tapi Tuhan yang baik itulah, nanti saya akan ceritakan. Itulah masa yang paling panjang dalam kehidupan saya untuk bangkit selama 17 tahun. Apalagi dalam kehidupan saya juga pernah dikeluarkan dari pekerjaan saya.
Pernah dikeluarin loh saya tuh. Karena berbentrokan dengan bos saya. Tapi saya bangkit. Setelah 6 bulan, saya jadi pengusaha loh. Wah, lumayan 6 bulan. Tadi 17 tahun. Apalagi, saya pernah berbisnis, joint venture, arti kata join dengan beberapa orang untuk membuka bisnis baru. Bisnis semakin baik, tapi ternyata kita ada kecurian. Dan akhirnya saya terpaksa melepaskan bisnis itu. Wah, tetapi ada baiknya. Nanti saya ceritakan. Apalagi yang ada dalam kehidupan saya. Saya kena masalah pajak. Masalah pajak. Orang pajak datang ke rumah. Tapi tetap saya keluar sebagai pemenang. Setelah 1 tahun 3 bulan. Tetap kita harus bangkit dan menjadi pemenang. Di dalam masa pandemi, macam-macam. Saya akhirnya jualan Tokopedia. Wah, ketika duit nggak ada, Tuhan memberikan saya satu bimbingan. Saya bisa buka Tokopedia. Jualannya apa? Mikrofon. Wah, ternyata Tuhan memberikan saya luar biasa. Saya tetap bangkit dan ingin menjadi pemenang. Yang saya bilang adalah bukan sayanya yang hebat. Buktinya, kalau saya hebat, apa sih yang saya bisa banggakan dalam pengalaman-pengalaman iman saya? Tidak ada. Yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Maka ketika apapun keadaan saudara pada malam hari ini, ayo, jangan takut, jangan bimbang. Kita punya Tuhan yang sudah wafat menebus dosa kita. Tapi dia bangkit bagi saudara dan saya. Maka saudara dan saya belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan bangkit bersama Kristus. Itu hal yang pertama dan paling krusial di dalam pewartaan kita pada malam hari ini. Apalagi yang kita dapat belajar. Yang kedua, bila kita ingin bangkit dan menjadi pemenang, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah jangan suka ngunyah-ngunyah masa lalu. Jangan cengeng. Ada kan? Di PD Sinar Sabda Allah sama PD Kalvari nggak ada. Di luar sana. Kadang-kadang saudara punya teman yang setiap kali ketemu, dia selalu curhat dan selalu mengeluh. Orang yang suka mengunyah-mengunyah masa lalu itu diidentikan dengan tanda kutip kata dulu. Termasuk ibu saya, ayah saya. Dulu ya. Coba saya beli rumah itu. Dulu masih murah. Sekarang jadi MM-an. Itu mengunyah terus masa lalu. Ada juga dulu ya. Seringkali di sini nggak ada kan. Nggak ada. Di Kalvari nggak ada sama Sinar. Dulu ya seorang istri ngomong sama suaminya. Saya suka denger itu. Dulu ya banyak cowok ganteng-ganteng lagi mau sama saya. Saya kok jadinya kawin sama kamu. Suaminya bilang, untung kamu saya kawinin. Kalau enggak masih dulu terus loh. Maka saudara, kalau saudara melihat contoh-contoh yang seperti ini, mungkin kita ketawa. Tapi kadang-kadang kita suka mengunyah-ngunyah masa lalu. Mengunyah-ngunyah masa lalu. Sedangkan kita harus punya firman. Firman yang kita harus belajar bahwa di dalam Yeremia 29 ayatnya ke-11 ini luar biasa. Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu pada Tuhan. Mengenai kamu, yaitu saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan,
itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu kan kata Pak Hansen. Dulu ya, wah ini kalau mulai dulu lagi nggak selesai-selesai ini. Dulu ya, saya tuh aktif loh, tapi lama-kelamaan saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Kalau masih begini terus, kita tidak akan pernah bangkit dan menjadi pemenang. Saya tadi pernah cerita mengenai saya join dengan beberapa orang untuk membuka bisnis baru. Yang jadi direktur saya. Dan ini bisnis baru yang capek saya. Ada yang bocor, mic-nya tolong ditutup, maaf. Ya. Dan ketika bisnis itu pertama kali ya saya kemana-mana, saya kan seorang salesman. Saya seorang salesman, jadi saya datang, saya keluar kota, saya tawarkan ini, ono presentasi ini, ono. Capeknya luar biasa dan hasilnya masih nol. Baru setelah 1 tahun mulai ada buahnya baik. Ketika apa yang kita tawarkan berbuah. 2 tahun, 3 tahun sudah mulai maju, 4 tahun sudah mulai seneng, udah untungnya lumayan. Tapi kami kena bencana. Salesman saya dengan orang gudang saya tuh apa ya kita sebut main mata gitu, main mata. Jadi dia bisa mengeluarkan barang yang mahal. Akibatnya baru ketahuan tuh 1 tahun kemudian baru ketahuan. Dan akhirnya saya minta partner saya untuk segera menyelesaikan ini bagaimana, tapi entah bagaimana dia merasa ya udahlah biarin aja gantung. Kalau saya orangnya nggak suka digantung seperti itu. Akhirnya saya bilang, udahlah kita hitungan saja. Saya keluar, dan kalau ada hitungannya, silahkan dihitung. Akhirnya dihitung, punya hitung-hitung, rugi. Ruginya lumayan ratusan juta. Dan saya bilang, lalu partner saya ngomong gini ke saya, lu sih orangnya kebaikan kayak pastor. Hansen lu orangnya kebaikan kayak pastor. Kalau gua nih, gua penjarain tuh orang. Ya saya bilang, ya udah bagaimana? Orangnya sudah juga, dan ini bukan laki-laki loh. Saya benar-benar kasihan, tapi saya bilang udahlah. Saya nanggung. Saya keluar dari perusahaan itu, saya nanggung 20% dari kerugiannya. Tapi saya nyicil ya. Saya bukan orang yang melakukan, tapi saya nyicil. Saya cicil tiap tahun, tiap bulan. Dan apa yang terjadi? Ketika saya keluar 1 tahun kemudian, apa yang saya kerjakan tuh berbuah. Luar biasa. Perusahaan itu jadi kebanjiran order. Saya tahunya ketika suatu saat saya ketemu dengan sales saya. Dia bilang, Pak Hansen, itu yang dulu kita kerjain semuanya sekarang jadi Pak. Ordernya melimpah. Coba saudara jadi saya. Nyesel nggak? Ngunyah-ngunyah nggak masa lalu? Coba gua nggak keluar. Coba dulu gua begini. Coba gini. Tapi saya hanya bilang kepada sales itu, hidup di dunia itu kadang ada hoki. Kalau orang Tionghoa bilang ada hoki, ada enggak. Saya bukan hokinya. Saya bukan punya rezekinya. Udahlah, mau diapakan. Tapi kalau saya dengar, Hansen sih kebanyakan ini kebaikan kayak pastor, saya sakit loh. Dada saya tuh mulai sakit. Saya bilangnya sama Tuhan, Tuhan, saya doa pengampunan ketika saya sakit. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya sebutin namanya tuh. Misalkan nama Ibu Elizabeth ya yang menyakiti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ngampunin tuh Elizabeth yang menyakitin saya, ngomongin saya yang nyebelin. Pokoknya dia melukai saya.
Tetapi saya belajar dari Tuhan Yesus untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni Elizabeth. Bu Elizabeth jangan marah ya, ini hanya contoh. Seperti itu. Apakah cepat 2 tahun setiap hari ketika saya mulai merasakan keinget-inget, nah itu jangan mengunyah-ngunyah, makanya keinget saya doa pengampunan, keinget saya doa setiap hari 2 tahun. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu lagi, udah lama sekali. Partner saya yang ngomongin saya kayak pastor, sekarang aktif. Percaya sama Tuhan. Mau baca kitab suci, mau belajar. Dan dia aktif. Pelayanan. Nah itu yang saya bilang. Sudahlah, jangan ngunyah-ngunyah masa lalu, hanya masalah duit, jangan. Saya hanya bilang kepada saudara, mungkin saudara juga kadang-kadang keinget ada satu peristiwa yang menyakitkan bagi saudara. Udahlah, jangan dikunyah-kunyah. Kalau dikunyah-kunyah, saudara tidak akan bisa bangkit dan tidak akan pernah menjadi pemenang. Dan ketika dalam persoalan itu, saya mendengar bahwa partner saya itu melayani dan bisa percaya sama Tuhan dari yang tadinya meremehkan dan tidak pernah percaya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ketika Tuhan menjamah dia, itu merupakan satu kemenangan bagi saya. Bukan karena uang, tapi saya menyelamatkan satu orang untuk percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, kalau saudara mau bangkit dan menjadi pemenang, saudara harus punya iman. Iman yang seperti apa? Iman itu bukan hanya percaya, tapi berserah dan berharap. Mungkin kita hanya punya iman percaya aja. Tapi kadang-kadang untuk berserah itu nanti dulu Tuhan. Ini saatnya saudara mulai. Dalam keadaan yang sulit saat ini, saudara dan saya bukan hanya percaya, tapi harus berserah dan berharap pada Tuhan. Maka jenis iman yang seperti ini, yang percaya itu mulai dari believing faith. Mengenai ke Tuhan. Percaya pada Tuhan. Baru mulai naik tingkat. Imannya mulai berserah. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren. Trusting faith. Jesus, I trust in you. Kan sering kan kita lihat ada satu gambar. Tulisannya bukan Jesus, I believe in you. Jesus, I trust in you. Dan yang ketiga adalah iman yang penuh harapan. Expecting faith. Aktif meraih janji Tuhan. Bila kita lihat di gambar sebelah kanan bawah, kita merasakan iman dari wanita yang terkena pendarahan ini. Dia hanya mengatakan dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia bukan hanya percaya, tapi dia berserah dan berharap pada Tuhan. Maka saat itulah Tuhan memberikan satu power, satu janji yang luar biasa, dan dia seketika itu juga sembuh. Maka saudara, saya teringat ketika saya 17 tahun sakit. Saya menikah tahun 93. 94 saya sakit. Hidup saya berantakan. Saya sakit rheumatic fever, tiap hari sakit. Seluruh pergelangan, seluruh pundak, lutut, kaki, yaitu pundak, lutut, kaki, semua sakit. Jadi saya nggak bisa tidur. Saya harus diberi obat, namanya obat penahan nyeri. Baru saya bisa tidur. Penyakit yang menyebalkan.
penyakit yang, aduh, kalau saya bilang greget gitu ya, gimana sih kalau penyakit rematik tapi disertai demam? Saya putus asa, terang-terang saya putus asa, hidup saya berantakan, keluarga saya tiap hari saya ngomong cerai. Dan saya bebal luar biasa. Saya pergi keluar, kehidupan malam dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang sama tetap, Dia membimbing saya, mengundang saya. Maka setelah 7 tahun, tepatnya tahun 2001, saya menerima seminar hidup dalam Roh Kudus. Seminar hidup Roh Kudus, kata orang, seminar yang luar biasa, yang membuat jutaan orang. Pencurahan Roh Kudus, wah, berdebar-debar. Saya sih nggak berasa apa-apa. Pencurahan Roh Kudus berasa begini, ada yang nangis, ada yang apa. Saya nggak berasa apa-apa. Tapi saya tahu setelah itu bahwa Tuhan itu tetap bekerja, walaupun saya merasa saya nggak merasa apa-apa, tapi Tuhan tetap bekerja. Akhirnya saya melayani Tuhan. 10 tahun kemudian, dari iman yang percaya ketika seminar hidup baru itu, saya mulai percaya kembali sama Tuhan Yesus. Saya mulai berserah, saya bilang, Tuhan, kalau saya minum obat terus, Tuhan, obat ini saya pasti kena ginjal. Seperti kata dokter. Dokternya dari Jerman bilang, aduh gua susah malu. Kenapa? Saya kasih obat, obatnya keras. Ginjal lu kena. Gua nggak kasih obat, jantung lu yang kena. Lalu saya bilang, aduh hidup susah. Mati segan, hidup tak mau. Lalu saya mulai menyatakan, oh sekarang saya mulai percaya, seminggu kemudian 1 kali. Udah 1 kali mulai minumnya berapa hari 1 kali. Udah gitu seminggu 1 kali, sebulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, dan akhirnya saya lepas. Tapi saya punya harapan, Tuhan, bila Engkau mau, aku boleh sembuh. Walaupun saat ini aku tidak tahu, ya udah. 10 tahun kemudian, di seminar hidup karena seminar hidup di Golgota dulu 1 tahun 2 kali. Saya ingat mungkin kira-kira seminar hidup baru seminar hidup dalam Roh Kudus yang ke-23. Saya ikut seminar hidup baru yang ke-23. Suatu saat setiap tahun saya lab, dan saat itulah puji Tuhan, rematik faktor saya negatif. Tuhan yang sama, yang begitu baik sama saya, adalah Tuhan juga yang sama bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka tetaplah beriman. Bukan hanya percaya, tapi berserah dan berharap sama Tuhan. Maka saudara akan bangkit dan menjadi pemenang. Yang keempat, ini yang terakhir. Kalau kita mau bangkit, kita harus belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Karena itulah kita harus rendah hati dulu. Ngaku gitu loh. Ya, saya salah. Yang kedua, kalau kita mau bangkit, kita harus bertobat dan tidak mengulanginya. Apalagi yang kita belajar dari kesalahan. Maka ketika kita rendah hati, kita bertobat, maka kita bangkit. Bangkit seperti apa? Yang paling gampang contohnya seperti anak bungsu yang udah foya-foya ke sana ke sini. Hidupnya akhirnya menderita, tidak ada teman, tidak ada apa, jadi penjaga babi. Dan akhirnya pun makan makanan babi. Lalu ketika itulah dia tersadar dan dia tahu, oh ya ampun, di rumah bapak saya, pelayan hamba yang paling paling rendah pun tidak makan makanan babi seperti saya. Maka dia saat itu bilang,
aku akan bangkit dan pergi ke rumah Bapa. Kepada Bapakku, bukan ke rumah Bapa, kepada Bapakku. Itu contoh daripada orang yang belajar dari kesalahan. Contoh yang terakhir adalah Petrus dan Yudas. Petrus yang katanya gagah perkasa, dia harus menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika 3 kali ayam berkokok, dia menangis. Dia sadar bahwa dia sudah mengkhianati Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Dia belajar dari kesalahannya. Dia bangkit. Dan dialah Petrus yang akhirnya menjadi paus pertama. Di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejaku seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Lain halnya seperti Yudas ketika dia tahu dia salah, dia menggantung dan menjadi pemenang. Kalau saya boleh cerita ketika masalah pajak tahun November tahun 2018, saya orang pajak datang ke rumah. Saya bawa tiap minggu saya kayak orang apel ke kantor pajak, bawa ini, bawa no, dan akhirnya saya didenda begitu banyak. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama petugas pajak itu, dia orang-orang muda yang sangat baik. Saya rendah hati, saya bilang, saya salah. Saya salah, Pak. Saya double book. Double book tuh ada, bukunya ada 2. Separuh di sini, separuh nggak dilaporin. Dan saya bilang, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi lagi. Dan saya kena 2 tahun loh. Tahun pajaknya 2 tahun. Akhirnya saya sampai harus menjual mobil untuk melunasi. Tapi saya bangkit. Saya cuma bilang gini, Pak, tolong saya nggak punya uang, Pak. Saya dengar-dengar bisa dicicil ya. Bisa dicicil ya, Pak, ya, dendanya. Dia bilang, jangan bilang-bilang. Nanti kamu ke lantai 7 tuh. Lantai 7 ada petugasnya. Kamu ngajuin aja. Dan di lantai 7 juga sama. Out of the record. Tidak pernah orang pajak itu memberikan keringanan dalam cicilan. Off the record. Tapi akhirnya saya bisa nyicil 1 tahun loh, saudara. Saya bisa bangkit dan menjadi pemenang. Saya bilang, aduh Tuhan, ya ampun. Saya betul-betul menyadari kesalahan saya. Saya bertobat Tuhan. Saya sungguh-sungguh tahu saya salah. Maka saudara, 4 hal inilah yang kita harus pelajari. Bagaimana kalau kita bangkit? Ya Tuhan yang sudah bangkit, masa kita nggak bangkit? Kalau kita bangkitnya berkali-kali, Tuhan Yesus cuma 1 kali. Kalau kita tuh bangkitnya berkali-kali, jatuh bangun. Tapi kita tetap menjadi pemenang. Yang kedua apa tadi? Jangan cengeng. Yang suka ngunyah-ngunyah gitu loh. Dulu ya. Apalagi dulu ya. Saya punya pacar tuh banyak loh. Ganteng-ganteng lagi. Untung nggak ada laki-laki sedikit ya di sini. Ganteng-ganteng loh. Tapi saya tuh heran, kenapa saya kawin sama kamu? Aduh, ngunyah-ngunyah terus masa lalu. Itu tidak akan kita bisa bangkit. Yang ketiga, kita harus punya iman. Iman percaya, berserah, dan berharap. Dan yang keempat adalah belajar dari kesalahan. Mari, saudara, kita akan tutup pewartaan Sabda Allah pada malam hari ini. Saudara baca kata-kata tadi, terutama di ref ini. Karena salibmu Tuhan, aku hidup. Karena salibmu Tuhan, aku menang.
Engkau yang berkuasa saat ini Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Mari kita nyanyikan sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, saya akan berdoa bagi saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam surga. Inilah hamba-Mu yang sudah selesai mewartakan sabda Allah. Berikan kami satu pelajaran yang berharga. Kami tahu Tuhan Yesus sudah wafat, tapi Dia bangkit untuk menebus dosa kami. Dan kami boleh diangkat menjadi pemenang. Kami juga sungguh-sungguh belajar pada malam hari ini bahwa kami jangan mengunyah-ngunyah masa lalu kami, Tuhan. Bila kami teringat, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, aku juga mau mengampuni setiap orang yang salah kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga belajar yang ketiga pada malam hari ini, Tuhan. Kalau kami ingin bangkit dan menjadi pemenang, kami harus punya iman yang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Berserah kepada Tuhan Yesus. Dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jesus, I trust in you. Dan kiranya Tuhan,
Bila kami mempunyai kesalahan, kami pun ditegur. Untuk kami boleh mengakui kesalahan kami dengan segala kerendahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mengakui dengan rendah hati, Engkau sungguh-sungguh memberkati kami semua. Memberikan yang terbaik atas setiap apapun kesalahan kami. Kami boleh bertobat dan tidak mengulanginya. Dan kami boleh bangkit menjadi pemenang. Mari Tuhan, aku berdoa bagi saudara-saudaraku di PD Sinar Sabda Allah ini. Bagi Ibu Kristiana, Pak Robert dan keluarga. Bagi Ibu Elizabeth dan keluarga. Ibu Donasia dan keluarga. Ibu Diana dan keluarga. Ibu Rosa dan keluarga. Ibu Magda dan seluruh keluarga. Ibu Lingling dan keluarga. Untuk setiap tim pujian dari PD PKK Kalvari, berkati mereka Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi pelayan-Mu yang luar biasa, untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Juga Ibu Ira dan keluarga, Pak Thomas Gunawan dan keluarga, Ibu Dwi. Dan juga Pak Ugi. Dan juga Ibu Elizabeth Mariam dan keluarga, Ibu Novi Astuti dan keluarga, Ibu Ani, Ibu Flora Sitanggang dan keluarga, Ibu Nita dan keluarga, Ibu Brigita Raituti, Ibu Yusni, Ibu Mita. Kami percaya Tuhan, hari ini sabda-Mu menguatkan kami. Ketika kami sakit, kami boleh menjadi pemenang. Ketika kami mengalami satu permasalahan dalam keluarga kami, kami akan bangkit dan menjadi pemenang. Ketika kami pun mengalami kesulitan di dalam pekerjaan atau bisnis kami, Engkau pun memberikan jalan keluar sehingga kami bangkit dan menjadi pemenang Tuhan. Berkati juga tim pelayan Sinar Sabda Allah ini, berkati koordinator dan seluruh timnya, supaya mereka dapat sungguh-sungguh dapat mencari jiwa-jiwa sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. Berkati juga PD PKK Kalvari Tuhan, yang juga sungguh-sungguh mau melayani-Mu. Berkati tim mereka Tuhan, agar mereka Engkau pakai untuk menyelamatkan, untuk menjala banyak jiwa. Kiranya Tuhan Engkau yang begitu baik, begitu pengasih dan penyayang. Sungguh-sungguh kami tahu bahwa Engkau menyayangi kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah dan salib-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk bimbingan-Mu. Dan juga Bunda Maria, Bunda yang selalu mendoakan kami. Terima kasih Bunda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Hansen yang sungguh luar biasa pewartaannya. Semoga Bapak Hansen selalu diberkati, keluarganya, pelayanannya, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang yang kaya. Amin. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kasih kepada PD Mikael Ranji, dan kita akan iringi dengan lagu Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin
menikmati langit biru, bagaikan Raja Wali. Menikmati langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan tangan-tangan yang mau memberikan persembahan kasih kepada PD Kranji. Ya Tuhan, semoga dengan persembahan kasih ini, PD Kranji semakin menjadi saluran berkat-Mu untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Baik, Pak Sahria atau Bu Elis, ada pengumuman? Ada Pak Sahriar. Halo, selamat Silakan Pak Sahria, malam. ada pengumuman? Ada. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Ibu Fabiola dan tim, Mas Anton dari Kalvari dan juga Pak Hansen yang sudah memberikan pewartaan pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Baik Pak, saya akan camkan tadi, pengajaran tadi, saya nggak akan mengunyah-ngunyah lagi, saya lepeh, kalau nggak langsung saya telan bulat-bulat Pak. Dengar saya Pak? Amin. Terima kasih Pak Hansen ya, atas pewartaannya malam hari ini. Untuk teman-teman PD Sinar Sabda Allah, minggu depan kita akan adakan, insya Allah kita akan adakan offline ya, tempatnya di GKP dengan waktu yang dimajukan setengah jam, jadi dimulai jam 19.00. Jadi untuk teman-teman seksi yang bertugas bisa mempersiapkan nanti perlengkapan-perlengkapannya. Tanggal 18 kita gantian tugas juga ya. Iya Pak Sahria. Di Kalvari ya. Siap. Baik. Oke. Nanti kita siapkan untuk yang tugas di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Silakan Bu. Kembali ke WL saja dulu. Baik. Terima kasih Pak Sahria. Terima kasih juga buat Ko Hansen yang telah menyampaikan pewartaannya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini dari PD Kalvari dan juga dari PD Kranji. Kita akan berjumpa lagi Bapak Ibu pada kelas di mana PD Kalvari akan tukar mimbar kembali bersama PD Kranji. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama. Bisa dibantu untuk foto bersama? Bisa dibuka kameranya Bapak Ibu, yo yang cantik-cantik. Sekali lagi dibuka sama. Selamat datang Ibu Elinora Rosa dari Kordek Dekanat Bekasi juga sudah bergabung. Ya, selamat malam Ibu. Baik, kita mau foto ya. Ada 3 slide di saya. Saya cheese. 1, 2, 3. Lagi Florasi Tanggang belum buka. Yuk, sekali lagi teman-teman dari Kalvari, Sinar Sabda Allah, Santa Clara, Santo Lukas, Sunter, Kirita Cid. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Febi. Ya, terima kasih Ibu Maga. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk menutup doa, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami dalam keadaan ini. Lalu keadaan begitu banyak orang-orang yang berkata, ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat melupakan masa lalu, untuk melepaskan masa lalu. Dan ajarkanlah kami untuk percaya dan berserah kepada agar kami dapat menjadi bangkit dan menjadi pemenang. Ya Tuhan, selalu memohonkan berkat dan pertolongan. Dan kami pun memohon doa dari Bunda kita. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Engkau. Santa Maria, Bunda Allah,
kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada Baik Bapak Ibu, kita akan bangkit buat Dia, Tuhan kita, yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Bangkit, bangga nama Yesus. Bangkit, dengan namanya. Kita buat hidup yang enak. Dunia jangan kuasa dalamnya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Nama Yesus, kami akan segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, makin akan namanya. Kita mulai hidup yang lebat. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, ada benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semuanya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semuanya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita Terima kasih. kemuliaan Yang luar biasa. Hansen. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Eli, terima Ibu kasih. Elizabeth, terima kasih. Terima kasih. Hansen, sehat ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Ko Hansen. Ya, Salam sama-sama. buat Ibu. Ya, sama-sama. Thank you. Tim pujian Kalvari luar biasa. Thank you ya. Yes, praise the Lord. Berkat doanya Bu Mahja. Kami dari Sinar Sabdala akan datang hari Rabu. Wah, akan datang, coba nggak pakai zoom lagi, datang langsung. Wah, luar biasa. Selamat melayani semuanya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita pamit ya. Ya, Tuhan berkati. God bless you. Oke, bless you. Terima kasih. Thank you luar biasa. Ling Ling, terima kasih Ling Ling. Terima kasih. Sampai ketemu ya Ling Ling. Oke, Bu, ada doa tim apa bagaimana dari tim pujian? Tidak ada lagi? Sudah ya? Nah, tadi sudah penutup sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih banget ya. Untuk kerjasama kita dalam tukar mimbar ini luar biasa. Apapun, walaupun ada kendala-kendala sedikit, tidak apa-apa. Inilah kendala kita kalau kita online, jadi kita maklumi saja. Mas Anton, terima kasih. Pak Norbi, Bu Febi, dan teman-teman yang di belakang. Saya tidak bisa lihat mukanya. Ya, thank you banget. Semua guru,
Elizabeth, Budita. Oke, Sis Ugi. Oke, Sis. Bye. Dadah, malam. Semua selamat malam. Hadirannya Litya, selamat malam semua. Lip. Mungkin Bu Selamat malam. Oke, Bu Ana, C. Elis, ada Mbak Ugi. Kita tim Keranji tidak usah live dulu kali ya. Yang lain Oke. silakan.